bersama kami dalam debat Cawapres 2024. Kita langsung melihat suasana terkini di berbagai lokasi. Kita akan melihat suasana terkini di JCC. Kita akan melihat bagaimana iring-iringan kendaraan pasangan calon yang menuju ke arena debat, ke lokasi debat. Kalau tadi tebak-tebakan saya, barangkali paslon nomor 3 yang akan tiba duluan. Kalau Anissa sebut yang dari Kartanegara akan tiba duluan. Kartanegara. Ya, kita akan lihat nanti dan coba dibuka lagi barangkali suasana terkini di JCC ya. Suasana terkini. Baik, dan satu lagi suasana di JCC. JCC. Oke, nampaknya belum ada yang tiba di JCC, semuanya masih berada di jalan. Betul. Dan sambil menantikan kehadiran mereka, kita sambil menantikan kehadiran para pasangan calon presiden dan wakil presiden di JCC, kita lanjutkan bincang-bincang tadi. Bang Sambil Marco kita melihat ya. sudah gatel sekali jawab Bang Daniel, silakan Bang Marco. Satu nih Daniel. Daniel Bang, saya Daniel. Kalau orang banyak bicara, memang bisa jadi tong kosong kalau memang salah ngomongnya gitu. Kalau salah ngomongnya jadi kosong. Tapi kalau orang tidak pernah ngomong, jangan-jangan memang kosong tuh. Gibran ngomong. Itu namanya bersilat lidah ya. Kedua, kalau Anda jadi pemimpin, makin tinggi jabatannya, Anda bekerja dengan perintah, dengan omongan. Karena staf Anda penuh petunjuk yang jelas dan arahan yang jelas. Jadi bicara itu sangat penting. Ketiga, semua yang diomongin Pak Anies, janji politiknya di Jakarta, 23 janji politik dilaksanakan. Jadi, dan dilaksanakan dengan baik menurut saya. Ada yang belum selesai, ada yang selesai. Jadi Anies pintar kerja dan pintar bicara. Silakan Bang. Iya. Kalau disebut misalnya Mas Gibran nggak bicara ya keliru juga. Kan terbukti beliau memimpin Solo. Saya tidak bilang Gibran Ini ya. masalah proporsional. Ada orang yang surplus cakap, kalau kata anak Medan itu surplus cakapnya, tapi defisit kerjanya itu banyak. Mas Gibran ini sambil kita melihat ya Mas Daniel, Pak Prabowo dan Benarkan Mas kata Gibran saya, ya, Abe, sudah tiba di Pak Prabowo dan Gibran tiba terlebih dahulu di tebakannya JCC. Anissa Dasuki. Oh, yang tiba dulu memang lebih dekat, memang secara jarak sih Secara memang jarak lebih dekat dari Betul, ya. Kebayoran Baru ke Senayan. Kalau bisa nggak ya kita saksikan ya. Nah, ini. sudah jelas. Ini dia pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 2. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang disambut oleh media penyelenggara yang hari ini ya bertugas yang Ada mendapatkan mandat sejumlah dari televisi Komisi swasta Pemilihan yang Umum. bertugas hari ini. Betul. Dan nampak langsung berbincang-bincang dengan Kelihatan sejumlah santai ya, Mas Gibran petinggi ya. televisi swasta yang bertugas hari ini yang menjadi penyelenggara. dia di underdog kan sekarang. Nggak kelihatan lagi. Sedikit Dan ada keren dia. Ketua Tim Kampanye Nasional Rusan Ruslani juga yang tiba di sana. Oh, Gibran. Iya. Bisa dipastikan bahwa pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang tiba pertama di arena debat di JCC Senayan, Jakarta adalah pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kita akan lihat yang Siapa yang tiba selanjutnya, karena tadi memang pasangan Muhaimin dan Pak Anies dan Pak Muhaimin itu dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu berangkatnya hampir bersamaan. Betul. Dengan jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh ya wilayahnya. Nah, di sebelah kanan layar kaca Anda, pemirsa, kami ingatkan kembali, ini adalah iring-iringan kendaraan dari pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD. Dan di sebelah kiri layar kaca Anda, saya tidak perlu jelaskan kembali karena sudah jelas, itu ada Pak Anies Baswedan bersama dengan Bapak Muhaimin Iskandar yang bersama-sama di sana. Dan sebelah kanan bawah layar kaca Anda, ini adalah suasana di arena debatnya. Jadi sudah ada semacam hiburan di sana barangkali ya, yang dipentaskan di sana untuk menghibur hadirin yang sudah terlebih dulu. Ini nampaknya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah tiba di arena debat JCC.
Pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di kawasan JCC. Dan nampaknya penyelenggaraan debat hari ini tidak akan agak molor seperti yang lalu, karena yang lalu juga sempat hujan ya, Abraham Iya. ya. Di rundown jam 7 ya, seharusnya tidak akan jauh meleset dari jam yang sudah ditentukan. Ini nampaknya pasangan nomor urut 3 pun sudah berada di daerah Betul. sekitar GBK. Oke. Oke, saya kembali ke Bang Daniel, tadi Iya, belum barangkali selesai tadi- bicara Bang. Silakan. Lanjutkan. Ada orang yang tidak terlalu suka dan bisa merangkai kata dengan baik. Tetapi dia punya kapasitas untuk bekerja dengan baik. Dia bisa punya kapasitas memimpin dengan baik. Banyak dalam sejarah besar dunia, banyak pemimpin-pemimpin seperti itu. Nah, Mas Gibran bagi saya itu man of action. Iya. Dia memimpin dengan aksi, dia memimpin dengan teladan. Dan anak muda hari ini itu tidak terlalu suka dengan surplus kata-kata. Mereka senang dengan surplus kinerja, surplus kerja dan sebagainya, surplus aksi. Itu yang ingin dilakukan Oke, oleh kita Mas Gibran. Kita sambil saksikan. melihat suasana terkini ya di Di JCC pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah Ya. tiba dan telah memasuki arena debat di Betul. Plenary Hall JCC Jakarta, dan pasangan Ganjar Pranowo Pasangan Ganjar Pranowo. serta Mahfud MD juga telah Memang. tiba. secara khusus mereka ya berpakaian adat ya dari Nusa Tenggara Timur, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD tadi kita bisa lihat ya pakaian adat dari Madura. Pak Ganjar menggunakan pakaian adat dari NTT, Pak Mahfud menggunakan pakaian adat dari daerah asalnya. Betul. Ya. Baik, tadi kita sudah Didampingi oleh Ketua Umum Partai Perindo ya, Bapak Haritanu Sudibyo. Baik, tadi sebelumnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah memasuki arena debat, dan kita akan saksikan bersama-sama pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga bersiap untuk memasuki arena debat. Ya. Nah, ini pasangan Anies Baswedan Betul. dan Muhaimin Iskandar sudah disambut oleh petinggi televisi penyelenggara. Didampingi oleh istri tercinta ya. Jadi nggak jauh berubah secara penampilan ya. Pak Anies Ini kalau Baswedan misalnya dan juga dari Pak Muhaimin outfitnya, Iskandar. kalau dari outfitnya pasangan Amin ini menggunakan outfit yang sama Ketika dengan debat debat perdana. pertama. Begitu juga dengan pasangan calon nomor urut 2, outfitnya sama. Yang berbedanya pasangan calon nomor urut 3 yang menggunakan busana daerah hari ini. Betul. Ya. Nah, ini karena datangnya hampir berbarengan, jadi suasana di depan Plenary Hall JCC ini heboh sekali. Betul. Wartawan dengan masyarakat semuanya ingin mengambil gambar. Iya, akan seru sekali tentu saja. Kalau kita lihat pengamanan tentu harus dilakukan bagaimanapun untuk memastikan calon presiden, calon wakil presiden tiba dengan aman, dengan selamat di arena debat sebelum kemudian beradu gagasan. Kalaupun ada riak-riak sedikit seperti apa yang kita saksikan saat ini, pemirsa, barangkali ini gesekan ataupun riak-riak yang terjadi dalam
pengamanan yang harus dilakukan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena bagaimanapun mereka adalah orang yang dinantikan oleh jutaan pasang mata hari ini. Anissa, jutaan pasang mata akan menyaksikan visi misi gagasan yang akan dibawa untuk memimpin Republik ini 5 tahun ke depan. Sebenarnya akan ada segmen yang seru, yaitu saling bertanya dan saling menjawab kemudian ditanggapi. Pada debat perdana pun itu menjadi segmen yang sangat menarik karena ada terjadi saling sindir, saling selepet, kemudian dengan bahasa-bahasa yang satir gitu. Kita akan nantikan malam hari ini apakah juga akan terjadi perdebatan yang seru seperti yang terjadi pada debat pertama. Dan biasanya apa yang terjadi dalam kontestasi debat itu tidak hanya berhenti di situ, tapi juga menjadi percakapan publik. Bahkan warga net, bahkan udah ada yang siap potong-potong tuh kutipan-kutipannya tuh masing-masing tuh biasanya. Oke, barangkali Michael, apa yang ingin ditanggapi mengenai persiapan Prof. Mahfud tadi dan juga Pak Ganjar yang sudah tiba di arena debat? Ya, saya rasa sudah menunjukkan kepercayaan diri. Jadi sampai pun tadi menyempatkan waktu untuk bertemu dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi kita juga tidak lupa untuk menyapa bahwa banyak pendukung-pendukung kita yang menantikan. Dan kita akan buktikan, akan tunjukkan kualitas dari Prof. Mahfud nanti. Ini yang sangat kita nantikan. Gini, Oke. ini publik penasaran sebetulnya. Kita harus bersepakat bahwa Prof. Mahfud adalah seorang profesor hukum, pendekar hukum yang marang melintang, banyak sekali memang pengalamannya, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif ya. Apakah kemudian ini membuat Prof. Mahfud di atas angin, yang kemudian nanti dalam gaya komunikasinya akan menyerang, atau seperti apa? Ya, beliau kan punya banyak pengalaman ya. Berhadapan dengan DPR sebagai menteri pernah dan selalu lugas. Dan di Mahkamah Konstitusi juga pada saat beliau memimpin Mahkamah Konstitusi bisa dengan tenang. Jadi Pak Mahfud ini orang yang pandai berkata-kata dan bekerja. Dan tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan tersebut di suasana apapun. Iya. Nah ini yang kita mau lihat pada saat nanti debat, dalam konteks debat adu gagasan antar cawapres, Prof. Mahfud akan menunjukkan hasil pemikiran dan pengalaman yang sudah diakumulasikan itu. Oke. Oke, selanjutnya saya ke Bang Daniel. Ya, sebelum kita lanjutkan berdiskusi, Anissa Dasuki, kita ingatkan kembali ya, pemirsa, untuk melihat antusiasnya pemirsa saat pasca debat nanti, iNews TV akan mengadakan polling dan kami akan mengajak keikutsertaan pemirsa di rumah untuk ikut berpartisipasi untuk memilih jawaban dari pertanyaan yang akan kami berikan nanti di layar kaca Anda, dan itulah nanti akan kita tampilkan siapa kira-kira yang nanti dirasa memikat hati publik ya. Betul, siapa kira-kira yang akan menjadi jawara pada debat kali Betul. ini. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, jangan-jangan Gibran ini irit bicara sebenarnya adalah strategi marketing, benar nggak? Yang jelas tadi saya sebutkan bahwasannya Mas Gibran hari ini itu tadi saya sebutkan istilah underdog mentality. Jadi dianggap remeh, dihina, diejek ya oleh pendukung lain, oleh capres yang lain, cawapres yang lain. Nah, itu adalah momentum. Bahkan anak-anak muda itu sering mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh Mas Gibran. Dianggap remeh, dianggap nggak mampu. Tapi kemudian ketika mereka diberikan kesempatan, mereka melakukan yang terbaik, mereka memberikan yang terbaik, dan mereka bisa berkontribusi lebih baik dibandingkan yang lain. Dan saya yakin Mas Gibran akan melakukan itu hari ini. Sambil kita melihat ya, di layar kaca sudah tiba pasangan calon presiden nomor 3, calon wakil presiden nomor 3, Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Dengan luar biasa ya, atribut daerah yang dikenakan saat ini. Jawara Madura, sebutkan yang bersangkutan sebagai pendekar hukum. Nah, apakah kemudian ini akan menjadi kekuatan beliau untuk nanti berkontestasi gagasan? Dan di sana juga ada partai pendukung ya, ada Didampingi oleh Ketua Umum dan juga Sekjen Partai Pendukung. ya. Baik, ini nampaknya para pasangan calon, capres dan cawapres sudah memasuki arena debat. Terakhir saya akan ke Bang Marco. Bang Marco, Cak Imin itu biasanya punchline-nya itu sering memeable.
Bahkan sering jadi memeable, bukan berarti buruk ya, tapi kadang-kadang memang celetukan-celetukannya itu mengundang komentar dan menjadi punchline. Apa yang dipersiapkan Caimin? Apakah akan ada celetukan-celetukan lagi yang kocak mungkin memeable dan lain sebagainya? Pertama, kami akan fokus pada memaparkan program kami dan visi itu. Bahwa kemudian nanti ada yang lucu-lucu itu pinggiran lah. Tapi kami menganggap ini peristiwa sangat penting, resmi, menyampaikan, lebih menekankan pada menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh pasangan ini kalau menang gitu. Kalau terjadi nanti meme ya kita syukurilah, itu kan pembawaan pribadi ya, tapi bukan fokus itu gitu. Karena itu juga kami menganggap serius perdebatan ini, persiapannya matang, lebih di substansi, bukan di mencari selepetan sih. Meskipun mungkin saja itu terjadi, kita lihat aja kalau itu. Iya, kita masih menanti ya sambungan dengan JCC Senayan. Kita masih berhitung ini, hitung mundur sebetulnya ini Anissa Dasuki untuk kita segera masuk nanti ke sana. Dan sebelum kita bergabung ke JCC, barangkali Mas Gibran, saya balik ke Mas Gibran. Apa yang akan disiapkan nanti? Apakah ini waktu dioptimalkan betul? Karena Mas Gibran tadi disebutkan memang iri bicara. Ya, yang jelas Mas Gibran akan fokus pada ekonomi masa depan. Kenapa? Karena kita bicara masa depan, kita bicara tentang anak muda. Kita bicara tentang 61% ekonomi kita dibangun dari UMKM. Mas Gibran akan fokus melakukan bagaimana mendorong UMKM kita bisa berkembang dan maju. Seperti yang sudah dilakukan dan sudah dimulai di Solo. Misalnya ada Solo Technopark yang juga memberikan ruang yang sangat luas terkait dengan ekonomi kreatif. Dan itulah nanti menyambung dengan komitmen Pak Prabowo pasangan ini terkait dengan hilirisasi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena hilirisasi itu adalah jalan untuk meninggikan added value. Ketika added value dalam ekonomi itu maksimal, maka secara otomatis tadi kita bicara pajak kita bisa dimaksimalisasikan juga. Nah, itu akan buat banyak orang mungkin tidak menduga pemahaman Mas Gibran terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Dan kami yakin banyak kejutan nanti disampaikan oleh Mas Gibran dan banyak hal-hal dalam ekonomi yang aplikatif dan pro masa depan, pro anak muda itu akan disampaikan oleh Mas Gibran. Oke, saya ke Michael. Michael, kalau misalnya dilihat terkait dengan ekonomi sebenarnya bukan specialties-nya Pak Mahfud. Kalau Caimin pernah menjadi Kemenaker Trans, Mas Gibran pernah menjadi kepala daerah yang tentunya lekat dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Sementara ini soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi, digital dan sebagainya yang bukan specialties-nya Pak Mahfud. Seperti apa persiapan atau pembelajaran atau dialog yang dilakukan dengan Pak Mahfud untuk mempelajari debat ini? Ya, jam terbang beliau kan sudah panjang. Pernah jadi menteri di zaman Presiden Gus Dur dan juga sebagai Menko Polhukam. Ikut rapat kabinet, pasti menyimak semua perkembangan dan tugas Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam apa? Prioritas pemerintah kan untuk menjamin ekonomi tumbuh. Tapi tugas Menko Polhukam itu juga sangat penting untuk menjamin itu, yaitu perlu ada stabilitas politik dan juga kepastian hukum. Jadi kalau kita bicara ekonomi kuat, Pak Ganjar bawa perspektif daerah, bukan cuma bicara program pusat tapi daerah juga harus relevan. Prof. Mahfud bawa penambahan dari sisi kepastian hukum. Kita harus bicara ke depan ini ekonomi yang kuat dibangun dengan institusi yang kuat, dengan negara hukum yang kuat. Nah, ini perspektif yang akan memperkuat jalannya Indonesia bisa mencapai 7% pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan dengan menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan di ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital dan berbagai bidang-bidang ekonomi lainnya. Oke, sebelum kita sudah menunggu detik-detik menuju KPU, Bang Marco, Bang Daniel, Michael, singkat saja apa kejutan nanti yang akan disampaikan oleh Caimin? Apa kejutan yang akan disampaikan oleh Barangkali Caimin? satu kata ya. Boleh dikasih Satu kata kisi-kisi, menggambarkan. satu kata saja. Saya rasa akan ada solusi-solusi yang sangat kena terkait dengan masalah pembangunan ekonomi dan perpajakan. Kita lihat.
Oke. Bang Daniel. Pasti juga Daniel, UMKM. 19 juta lapangan kerja untuk anak muda, kemudian ekonomi masa depan untuk anak muda, dan jaminan kesehatan makan yang bergizi untuk anak muda dan lansia. Michael. Indonesia Emas bukan proses instan, tapi harus dilakukan dengan kerja keras. Bukan sekedar kerja lagi, tapi kita tingkatkan kerja keras. Kita capai itu. Luar biasa. Mana suaranya para pendukung yang hadir di sini? Bersiaplah. Saya ingin mendengar pendukung di Luar sini biasa. menyemangati jagoannya yang akan segera berlaga. Luar biasa animo yang ada di sini. Luar biasa Harapannya sekali. animo yang sama akan kita saksikan di JCC Senayan yang menjadi arena debat calon wakil presiden Republik Indonesia. Hitung mundurnya sudah dimulai, pemirsa dan hadirin. Dan kita langsung saja bersiap-siap. Kita hitung sama-sama boleh ya? Kita hitung Oke, sama-sama boleh ya? kita belum Oke. Abraham, kita masih sekitar 25 detik lagi menuju ke JCC, namun kita boleh lihat bagaimana suasana Betul. terkini di sana. Ya, sudah 15. Ayo kita hitung sama-sama, hitung mundur. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan.